Shalom saudara. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Meskipun dalam kebaktian secara virtual, kebaktian online. Tapi kita semua yakin Yesus Allah ada bersama-sama dengan kita semua. Sehingga itu boleh menjadi satu sukacita bahwa kita semua satu di dalam Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan mulai dengan doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berada kembali dalam satu kesatuan hati kami untuk beribadah dalam satu kebaktian online. Terima kasih Tuhan. Meskipun secara fisik kami tidak dapat berkumpul dalam satu ruangan, tapi kami percaya dalam satu hati, kesehatian kami boleh merasakan kasih Allah. Kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, baik para WL, singer, pemain musik, terutama hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi dengan urapan musyawarah khusus dari surga, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terutama firman Tuhan boleh menjadi pegangan kami, untuk kami bukan hanya mengerti, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memimpin kami semua, dan Roh Kudus akan beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, halo semua, selamat hari Minggu. Senang hari ini kita semua bisa sama-sama berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Walaupun dalam keadaan online, hari ini kita tetap sama-sama mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau hampiri tahtanya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Karena hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja.
Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Siapin hati kami lebih lagi Bapa untuk menerima firman-Mu. Jadikan hidup kami sebagai alat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik dan tetap penuh dengan sukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik dan menyertai kita semua. Mari pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk sampaikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, tema gereja kita di bulan Juni ini adalah tentang kasih. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan satu tema yang lebih spesifik, yaitu kasih di antara saudara seiman. Oleh karena itu judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul One Family atau satu keluarga. Mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 10. Saudara boleh membuka Alkitab saudara di rumah. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat mas kita pagi hari ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang kasih di antara saudara seiman. Dan kita akan membahasnya dalam frame atau dalam konteks satu tubuh Kristus supaya lebih mudah saudara kita membayangkannya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita semua jemaat Tuhan adalah satu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya dan kita masing-masing adalah anggotanya. Nah, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua saling terkoneksi, kita semua saling berhubungan. Satu bagian dengan bagian tubuh yang lain itu saling berhubungan. Jika ada satu bagian tubuh yang terganggu, maka seluruh tubuh itu akan terganggu. Contohnya saudara, mungkin ada di antara saudara yang kalau stres atau kalau banyak pikiran, lalu saudara mungkin merasa sakit kepala. Atau kadang-kadang orang yang stres atau banyak pikiran dia mahnya sakit atau terganggu. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Apa hubungannya antara pikiran dengan sakit yang diderita? Itu membuktikan bahwa seluruh anggota tubuh kita itu saling terganggu, itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kebalikannya dari stres adalah hati yang gembira. Firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat. Saudara, kalau saudara sedang senang, itu akan berpengaruh terhadap tubuh saudara. Tubuh saudara juga akan sehat. Saudara, saya suka liburan, saudara. Saya sangat suka liburan. Saudara mau ajak pergi kemanapun saya suka. Jadi ibaratnya cuma mau diajak nginep di Lembang sampai pergi ke tempat-tempat yang jauh, saya suka sekali. Dan kalau saudara yang senang liburan seperti saya, pasti saudara tahu bahwa kalau liburan itu biasanya kita kurang tidur ya. Kita capek seharian, kurang tidur, apalagi kalau perginya ke laut tuh kena angin laut terus, kadang-kadang makan telat gitu ya, tidur cuma sebentar, begadang, besok paginya udah bangun lagi, udah jalan lagi. Tapi kalau saya ingat-ingat, waktu saya ingat-ingat hampir tidak pernah dalam liburan itu saya sakit. Biasanya kalau kami liburan saya suka bawa satu box obat-obatan macam-macam segala macam persediaan, siapa tahu ada yang sakit di sana dan biasanya seringkali ketika pulang kotak obat itu utuh saudara. Enggak pernah dipakai. Kenapa? Karena ketika liburan semua bergembira. Firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat, jarang sakit saudara. Kebalikannya kalau orang stres biasanya sakit.
itu cuma sedikit bukti saja yang membuktikan bahwa seluruh anggota tubuh kita itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini menjadi penting karena Paulus katakan bahwa kita semua adalah seperti pelari yang perlu berlari menyelesaikan pertandingan iman kita mencapai garis akhir atau garis finish. Kalau analoginya tadi kita semua sebagai jemaat Tuhan adalah satu tubuh Kristus, artinya kita harus berlari bersama-sama. Kita harus berlari sebagai satu tubuh Kristus untuk berlari menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini sampai kita satu saat ketemu dengan Tuhan. Saudara pernah berlari apa enggak? Sebelum masa PSBB ini saudara, banyak sekali event-event lari yang diadakan ya. Aparan begitulah, baik di Bandung ataupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Orang sedang sangat suka berlari. Ada yang maraton, ada yang half maraton dan lain sebagainya. Dulu di rumah papi saya, sampai sekarang juga maksudnya, itu di belakang itu ada tempat lari saudara, Gelora, Gelanggang Saparua, di Gelora Saparua situ. Dari sebelum saya nikah, saya suka jalan pagi-pagi ke belakang, ke Saparua untuk saya lari di sana. Tapi saya selalu punya masalah dari sejak zaman dahulu, yaitu kalau saya lari, itu ada beberapa bagian kulit saya yang bergesekan dengan baju, kaos atau celana, itu jadi merah-merah saudara. Gatal, merah-merah dan panas sekali kerasanya. Lalu banyak yang bilang mungkin kurang pemanasan kali gitu ya. Tapi saya coba besoknya pemanasan sampai setengah jam saudara. Tetap aja begitu pas lari itu langsung kulitnya begitu gatal, begitu panas, langsung merah-merah. Dan selalu saya harus lari pulang ke rumah dan disiram pakai air dingin. Jadi saya sampai sekarang, bahkan sampai sekarang masih seperti begitu. Jadi saya sampai sekarang agak kesulitan kalau ada yang ngajak, ayo lari yuk begitu. Karena saya mengalami hambatan seperti tadi, selalu ada alergi di kulit yang menyebabkan saya tidak bisa lari dengan baik. Nah itu baru kulit saudara ya. Saudara bayangkan kalau pelari, apalagi saudara yang pernah coba untuk mengikuti event lari, bagaimana kalau lari itu seluruh tubuh, anggota tubuh itu harus dalam keadaan fit dan harus dalam keadaan sehat. Jantungnya harus sehat, paru-parunya harus baik, pernafasannya harus baik, tangan kakinya semua harus baik, semuanya harus sehat, semuanya harus fit supaya seorang pelari bisa berlari dengan baik dan menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Jadi sebagai satu tubuh Kristus yang harus berlari sampai garis akhir, kita harus saling mensupport, kita harus bersinergi saudara. Bersinergi itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling menopang, supaya seluruh anggota tubuh kita itu sehat dan kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa bergerak bersama dan kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita bersama-sama, tanpa ada gangguan apapun. Nah sekarang bagaimana sebagai satu tubuh Kristus kita harus saling mengasihi. Tema bulanannya adalah tentang mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Bagaimana wujud kasih kita kepada sesama orang percaya, kepada anggota tubuh Kristus yang lain. Mari kita akan buka satu ayat lagi di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini adalah ayat yang begitu terkenal tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saya akan bacakan buat saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah ayat yang begitu terkenal tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya seperti yang tadi kita sudah baca. Saya hanya ingin tahu bagaimana respon saudara ketika saudara baca ayat ini. Apakah saudara pernah punya respon sama seperti saya? Jadi maksudnya ketika saya baca ini, ketika banyak orang baca ayat ini, mungkin udah ciut duluan ya saudara ya. Sudah patah semangat duluan, betul? Kalau kita lihat ayat ini, kasih itu seperti suatu gunung yang tinggi banget gitu, tinggi sekali dan kita seolah-olah kita mau mencapai puncaknya, tetapi baru 1-2 meter melangkah lalu kita sudah terengah-engah dan kita menyerah.
Maksudnya seperti begini, kita baru baca poin pertama, kasih itu sabar. Langsung otak kita mikir, aduh harus sabar ya gitu ya. Saya orangnya nggak sabaran. Apalagi saudara, konon katanya dalam masa pandemi begini ketika semua orang tinggal di rumah, itu pertengkaran di rumah tangga katanya meningkat. Begitu, karena semua orang stres, semua orang diam di rumah nggak bisa kemana-mana dan dia mulai menjadi tidak sabar. Sedikit-sedikit ngomongnya marah, sedikit-sedikit ngegas, emosi. Karena jenuh mungkin saudara ya, jenuh dan stres. Jadi begitu baca kasih itu sabar, aduh sabar ya gitu, saya ini nggak sabar. Apalagi kalau ada orang yang menyakiti saya, kayaknya sulit deh buat sabar. Begitu. Oke skip deh, sabarnya skip, lanjut aja. Poin kedua, kasih itu murah hati, aduh murah hati ya. Lalu mulai berpikir, buat keperluan saya aja susah, saya aja masih banyak keperluan. Dan masih harus murah hati lagi, berbagi lagi sama orang lain. Kayaknya saya nggak bisa deh murah hati deh gitu ya, sulit deh gitu. Mungkin murah hati buat nantilah orang-orang yang sudah banyak uang, udah kaya baru dia bisa murah hati. Skip deh murah hatinya, lewat lagi deh, lanjut aja. Yang ketiga, begitu baca yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Aduh nggak cemburu ya. Saya gampang banget sirik sama orang lain. Lihat orang lain berhasil, saya iri. Begitu susahnya untuk gembira ketika orang lain berhasil, yang ada malah iri gitu. Kok dia diberkati saya enggak, kok dia berhasil saya tidak. Buat nggak cemburu itu susah, buat nggak iri hati itu susah. Baru 3 poin pertama saja udah nyerah saudara ya. Sudah skip gitu, udah aduh kayaknya nggak bisa deh. Apalagi baca yang bawah-bawahnya segitu banyaknya. Jadi seperti tadi saya bilang, kadang-kadang kita melihat ayat ini seperti kasih itu satu gunung yang sangat tinggi di mana kita harus mencapai puncaknya, sedangkan baru mendaki 1-2 poin pertama, 1-2 langkah pertama saja kita sudah nyerah dan bilang aduh kayaknya nggak sanggup deh gitu ya untuk sabar, untuk selalu murah hati, untuk selalu tidak iri hati, tidak cemburu, kayaknya nggak bisa deh. Lalu kita lewati saja ayat tentang kasih. Tapi ternyata ada satu hal yang unik saudara yang Paulus tuliskan di sini tentang kasih. Jadi dalam bahasa aslinya kasih itu ditulis dalam beberapa kata. Salah satunya adalah agape. Agape yaitu kasih Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah filia. Filia itu adalah kasih persaudaraan atau kasih di antara teman, sahabat, kasih persaudaraan seperti begitu, dan ada beberapa kata lainnya. Jadi agape adalah kasih Allah kepada kita dan filia adalah kasih kita, kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus ketika Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus tuh banyak masalah di antara mereka. Jadi Paulus memberikan nasihat bahwa kamu di antara kamu jemaat di Korintus kamu harus saling mengasihi. Nah, kasih itu seperti ini, sabar, murah hati dan lain sebagainya. Dia menasihati untuk jemaat saling mengasihi. Harusnya yang digunakan adalah filia, betul ya. Tetapi yang unik adalah di 1 Korintus 13 yang ayat 4 tadi, yang digunakan kata kasih adalah agape, bukan filia. Padahal agape adalah kasih Allah kepada kita. Artinya apa? Artinya adalah Paulus betul memberikan perintah ini kepada para jemaat di Korintus untuk mereka saling mengasihi sebagai satu jemaat di Korintus, sebagai orang-orang percaya di Korintus, tetapi dia mengibaratkan, dia memberikan kasihnya, contoh kasihnya itu seperti kasih Allah, makanya dia gunakan kata agape. Jadi ayat tadi bisa kita baca seperti begini, kasih itu sabar seperti kasihnya Tuhan, kasih itu murah hati seperti kasih Allah, kasih itu tidak cemburu seperti kasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kasih yang dipraktekkan, yang banyak poin tadi itu bisa kita praktekkan seperti kasih Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hal ini sesuai dengan ayat di 1 Yohanes 4 ayat 19 yang mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 yang mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita udah mulai baca poin pertama yaitu sabar, kasih itu sabar. Ketika sudah mulai
melebihi batas ambang kesabaran. Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita kasih itu sabar seperti Allah sudah sabar terhadap saya. Banyak kali kita bandel, banyak kali kita nakal sama Tuhan. Tapi setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan begitu panjang sabar. Tuhan begitu mengampuni kita. Dia panjang sabar terhadap kita. Kalau kita sudah merasakan kesabarannya Tuhan, mari lakukan kesabaran juga terhadap orang lain. Mungkin kita nggak bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi minimal kita sudah merasakan bagaimana Tuhan sabar terhadap kita. Oleh karena itu kasih itu sabar seperti kasih Allah yang sudah sabar terhadap kita. Yang kedua, kasih itu murah hati. Seperti Allah yang sudah murah hati terhadap hidup kita. Saya yakin setiap saudara merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah luar biasa. Mungkin bukan secara materi, tapi secara kesehatan, secara keluarga, atau apapun fisik yang sehat, apapun yang kita punya itu adalah berkat Tuhan buat kita. Sukacita, damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Kita sudah merasakan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, oleh karena itu belajar untuk murah hati terhadap orang lain. Bukan karena banyak uang, bukan karena kita berkelimpahan luar biasa, tidak seperti begitu. Tapi kita murah hati kepada orang lain karena kita sudah merasakan kemurahan Allah yang luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Mother Teresa mengatakan, tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Mungkin kita bukan nggak bisa bikin yayasan sosial gitu, saudara, mengumpulkan dana untuk menyumbang korban apa-apa dan harus bikin satu yayasan yang besar. Mungkin kita juga nggak bisa bikin satu konser amal yang mengumpulkan donatur atau donasi lalu kita menyumbang gitu. Mungkin kita nggak bisa kerjakan seperti begitu. Tapi kita bisa mulai kerjakan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Kita mulai lihat apalagi masa sekarang, masa pandemi ini banyak orang-orang yang berkekurangan, ada yang punya satu kebutuhan dan saudara tahu. Dan saudara bisa membagikan kasih saudara yang mungkin tampaknya kecil. Saudara bisa bermurah hati yang tampaknya kecil. Tapi saudara kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan kasih yang besar. Saya mau bermurah hati karena Allah sudah bermurah hati terlebih dahulu terhadap saya. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak menjadikan tindakan kasih itu jadi lebih mudah, tidak saudara. Tetapi ketika kita mengingat kasih Allah, minimal ada satu dorongan dalam hati untuk kalau saya sudah terima kesabaran Tuhan, kalau saya sudah terima murah hatinya Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau saya sudah terima kasih Allah yang begitu besar, saya mau belajar untuk membagikan kasih kepada orang lain, terutama kepada saudara seiman yang membutuhkan. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau tadi saya bilang bahwa kita semua adalah sebagai satu anggota tubuh Kristus dan kita semua adalah masing-masing. Kita masing-masing semua adalah anggotanya. Oleh karena itu ada hak dan ada kewajiban yang perlu kita kerjakan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Nah, mari kita belajar dulu tentang hak. Apa sih yang boleh kita terima? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima sebagai satu anggota tubuh Kristus. Apa yang boleh kita terima? Hak yang boleh kita terima sebagai anggota tubuh Kristus adalah dirawat dan diperhatikan. Betul? Kalau perut saudara sakit maka perut itu berhak untuk mendapatkan perawatan dari anggota tubuh yang lain. Kaki kita harus melangkah ke apotek, tangan kita harus keluar untuk beli obat, keluar uang untuk beli obat, lalu setelah dapat obatnya harus makan ke mulut, dan mungkin obatnya pahit juga, untuk menyembuhkan perut yang sakit Jadi ketika ada anggota tubuh yang sakit, dia berhak untuk dirawat, untuk diperhatikan oleh anggota tubuh yang lain. Sama seperti ketika dalam satu anggota tubuh Kristus, kita sedang mengalami satu kesakitan, tanda kutip, entah masalah, entah kebutuhan yang besar atau apapun, kita berhak mendapatkan satu perawatan atau perhatian dari saudara seiman, entah dalam bentuk doa. Saudara berhak untuk minta dukungan doa, untuk didukung doa oleh anggota tubuh Kristus yang lain. Mungkin saudara juga bisa cerita keperluan saudara, siapa tahu ada anggota tubuh lain yang bisa membantu saudara. Itu adalah hak yang kita terima sebagai satu anggota tubuh Kristus. Selain haknya dirawat dan dipelihara, hak berikutnya yang dapat kita terima sebagai anggota tubuh Kristus adalah kita berhak untuk mendapat satu asupan gizi yang sama. Intake yang sama, asupan yang sama. Jadi saudara kalau kita makan, semua makanan kita
semua makanan kita itu enggak cuma dikumpulin di perut aja, jadi perutnya jadi besar gitu lalu dibuang, enggak begitu. Tapi apa yang kita makan itu zatnya atau zat-zat yang berharga sehari-hari itu diserap lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Supaya seluruh tubuh juga mendapatkan vitamin dan nutrisi dari apa yang kita makan. Kalau hanya satu bagian saja yang mendapatkan makanan, maka hanya bagian itu saja yang bertumbuh dan berkembang. Bagian lainnya mati karena dia tidak dapat asupan gizi. Tetapi seluruh bagian anggota tubuh kita itu berhak untuk mendapatkan asupan gizi yang sama yang dimakan oleh mulut kita. Semua harus sama, kebagian sama. Oleh karena itu seperti itu juga kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jika ada berkat-berkat rohani terutama, saya enggak cerita soal berkat jasmani, tapi berkat jasmani juga bisa juga untuk dibagikan, tapi yang terutama adalah berkat rohani. Itu harus didapatkan oleh sama oleh seluruh bagian dari tubuh Kristus, oleh seluruh jemaat Tuhan. Ada berkat rohani apapun, ada misalnya pelajaran rohani atau bentuknya kalau kita mungkin biblical night atau apapun. Itu semua saudara berhak untuk menerima itu sebagai satu makanan rohani. Supaya apa? Supaya kita tumbuhnya semua sama-sama, sehatnya sama-sama. Enggak satu bagian besar sendiri atau panjang sendiri. Enggak kaki kanan lebih panjang dari kaki kiri. Karena semua kaki kanan, kaki kiri semua berhak untuk terima asupan rohani yang sama. Jadi saudara berhak untuk terima berkat-berkat rohani yang berguna untuk menopang pertumbuhan kita, mendukung pertumbuhan rohani kita untuk kita sama-sama bertumbuh, sama-sama sehat. Gitu ya, itu tadi haknya. Nah selain hak yang dapat kita terima sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga punya kewajiban yang untuk kita kerjakan. Kewajibannya apa saja? Kalau tadi haknya adalah dirawat dan diperhatikan, kewajibannya kebalikannya. Kita juga harus memperhatikan jika ada anggota tubuh lain yang terganggu. Ketika perut tadi sakit mah, nggak bisa kakinya malas-malasan untuk jalan ke apotek dan beli obat. Tidak akan sembuh. Tetap ada walaupun kakinya sehat. Tapi dia tetap harus mengerjakan sesuatu supaya perutnya sembuh. Supaya tidak sakit lagi. Mulutnya nggak bisa nolak dan bilang obatnya pahit nggak mau minum. Nggak bisa, kalau nggak mau minum perutnya nggak akan sembuh. Semua harus bekerja sama memperhatikan jika ada anggota tubuh lain yang terganggu. Sama, saudara juga sebagai anggota tubuh Kristus, saya juga, kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, nggak bisa cuma mau diperhatikan saja, nggak bisa cuma mau didoakan, dibantu terus, nggak bisa. Ada kebalikannya juga, ada timbal baliknya juga. Ketika saudara melihat ada orang lain, anggota tubuh Kristus lain yang kesulitan, yang perlu didoakan, yang perlu dinasehati, yang perlu dibantu, itu kewajiban kita juga untuk membantu supaya kita sekali lagi sama-sama semua sehat. Nah kewajiban yang kedua yaitu kita semua adalah anggotanya. Setiap anggota punya fungsi masing-masing, punya tugas masing-masing. Tugas tangan dan kaki enggak sama, jantung dan hati dan ginjal semua punya tugas masing-masing. Tugas kita adalah melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin sehingga seluruh tubuhnya lancar. Betul ya? Kalau orang punya gangguan di ginjalnya, kalau ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh tubuh akan mengalami gangguan. Kalau kakinya enggak berfungsi dengan baik, atau tangannya enggak berfungsi dengan baik, maka seluruh tubuh akan mengalami gangguan. Jadi kewajiban kita bukan hanya memperhatikan orang lain perlu apa, bukan itu saja, tetapi apa yang menjadi bagian kita harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Dalam tubuh Kristus di tempat ini, khususnya di Gereja Rehoboth, setiap saudara dipanggil untuk melakukan satu tugas pelayanan secara khusus. Tuhan tempatkan saudara secara khusus untuk punya tugas masing-masing. WL, singer, apapun dan semua jenis pelayanan yang ada di tempat ini. Asyir, kolektan, pelawatan, kedukaan, semua punya tugas masing-masing. Nah kewajiban kita adalah melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Supaya semua tidak terganggu. Kebayang saudara kalau ibadah dan pelayan mimbarnya tidak menyiapkan dengan baik. Alat musik, pemain musik itu kami biasanya harus latihan saudara. Satu bagian salah aja, semua akan terganggu. Begitu ya. Jadi kalau main band, apalagi saya main keyboard saudara, kerasa bahwa saya harus mainkan bagian saya dengan baik. Semua, gitar, bass, drum juga semua harus mainkan dengan baik. Sehingga kita menjadi satu harmoni yang indah yang bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Kalau satu salah saja, itu terganggu saudara. Jadi kewajiban kita bukan hanya memperhatikan orang, tapi kita juga perlu melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, kewajibannya 3 saja.
yaitu menahan diri. Maksudnya menahan diri itu begini saudara. 2 tahun lalu saya punya teman dan dia patah kakinya sampai dia harus jalan dengan tongkat yang kanan kiri itu saudara, yang kruk itu ya saudara ya. Dia patah kaki kanan kalau nggak salah. Waktu itu dia jalan. Awalnya ketika orang harus berjalan dengan pakai tongkat itu, dengan kruk itu, pasti sulit ya. Karena dia harus jalan dengan kaki satu kakinya digips, operasi kalau nggak salah. Ya operasi untuk menyambung patahan tulangnya. Jadi dia berjalan dengan kaki kirinya dengan dibantu oleh kruk. Awalnya sulit, saudara, lama sekali jalannya. Tapi karena dia membiasakan diri, dia melatih diri sampai lama-lama dia jalan dengan lebih lancar, lebih cepat. Bahkan dia bisa naik turun tangga. Dia bisa naik ke lantai 2 turun dengan menggunakan tongkat itu karena dia sudah mulai terbiasa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ketika kaki kanannya sudah mulai sembuh, gipsnya sudah dibuka, operasinya sudah sembuh, kan harus fisioterapi ya. Dia cerita, aduh fisioterapi itu kalau habis operasi itu sakit banget gitu ya. Sakit karena kakinya kaku, udah berapa lama gak dipakai, lalu itu prosesnya sakit. Dan tapi ya itu harus dikerjakan supaya dia bisa berjalan lagi. Dan awal-awal dia bilang ketika dia mencoba berjalan dengan sudah mulai fisioterapi, dia berjalan dengan tanpa pakai tongkatnya, itu jalannya jauh lebih lama daripada ketika dia pakai tongkat karena dia udah mulai terbiasa tadi saya bilang jalan dengan pakai tongkat. Itu jauh lama dan sakit gitu ya, tapi ya harus terbiasa supaya lama-lama bisa lagi. Nah dalam proses ketika dia sakit itu, kan tangannya nggak bisa bilang udahlah pakai tongkat aja lah biar cepet lah gitu, lama banget sih gitu ini jalan, kan tangannya sudah mulai biasa ini pakai tongkat, udah pakai tongkat aja terus, ngapain pakai coba jalan lagi, kaki kanannya kan sakit lama lagi gitu. Tapi kan nggak boleh gitu ya saudara, nggak boleh begitu. Jadi maksudnya tetap si kaki itu harus belajar untuk dia kembali berjalan pelan-pelan sampai lama-lama dia bisa. Tangan harus menahan diri dan bilang udah sama saya aja. Nggak boleh begitu karena kaki sedang belajar pelan-pelan. Tangan harus menahan diri dan seluruh anggota tubuh yang lain juga harus sabar. Menahan diri jalannya pelan-pelan dulu ya, ini ada yang lagi belajar. Kakinya lagi belajar lagi jalan, semua jalan pelan-pelan ya gitu ya. Seperti itu juga yang terjadi dalam tubuh Kristus. Kadang kita harus menahan diri ketika ada bagian lain yang sedang belajar untuk melakukan sesuatu. Atau bagian lain yang mungkin melakukan satu kesalahan lalu sedang diperbaiki. Mungkin semua harus menahan diri dan gak bisa semua bilang sini sama saya aja. Contohnya gini, anak saya cerita kalau Komsel Flame itu mereka suka bergiliran tugas, dibagi giliran untuk jadi WL, untuk mulai bawakan renungan-renungan singkat. Anak-anak saya suka tanya gimana cara bawa renungan, cari ayat dulu apa dulu, nah seperti begitu ya. Belajar jadi WL juga, pilih lagu gitu ya, terus latihan, nah seperti begitu. Pada saat kita melihat mereka belajar nggak bisa nih yang suka hamba Tuhan pendeta atau misalnya WL senior dan bilang udah lama lah nungguin kamu lah, lama lah udah sama saya aja lah pasti bisa lebih bagus. Nggak bisa begitu juga gitu ya, karena ada saatnya kita perlu menahan diri untuk melihat untuk membiarkan orang lain sedang dalam proses belajar. Ada saatnya kita perlu menahan diri bahwa mungkin kalau kita kerjakan itu lebih bagus, tapi orang lain sedang belajar dan kita perlu menahan diri, sabar, melambatkan langkah dan biarkan semua orang belajar melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Apapun saudara, bukan hanya soal pelayanan seperti tadi, tapi mungkin kadang-kadang ada setiap anggota tubuh tuh punya cara yang berbeda untuk melakukan sesuatu. Dan mungkin gak ada cara yang paling benar juga, tapi kadang-kadang kita suka gak sabar ketika kita lihat orang lain melakukan pelayanannya dengan cara yang berbeda seperti yang kita mau gitu ya. Kadang-kadang kita pikir cara saya aja deh paling bagus, belum tentu juga. Nah pada saat itu kita pentingnya kita menyadari bahwa setiap anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Setiap anggota tubuh sedang belajar untuk melakukan tugasnya masing-masing dengan maksimal. Dan kita perlu menahan diri untuk membiarkan, sabar dulu, tunggu dulu sebentar, lagi ada yang belajar. Pelan dulu ya, gitu ya, nggak usah lari dulu, sabar dulu, pelan dulu. Dan membiarkan setiap anggota tubuh berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi haknya ada 2 tadi, dirawat dan diperhatikan. Dirawat, diperhatikan dan mendapat asupan gizi yang sama. Lalu kewajibannya ada 3, kita harus memperhatikan. Lalu yang kedua, kita harus berfungsi melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, menahan diri jika ada orang lain yang sedang belajar. Jika ada orang lain yang sedang terluka dan perlu disembuhkan dulu, kita perlu menahan diri. Gak bisa lari dulu, gak apa-apa. Tapi kita bisa bergerak bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Nah saudara menyadari bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus yang terhubung satu dengan yang lainnya, kita gak bisa hidup sendiri.
tanpa tertanam dalam jemaat Kristus. Ibadah online ini betul nggak enaknya adalah kita nggak bisa ketemu secara fisik ya. Kalau di gereja kan bisa ketemu ngobrol gitu ya, bercanda dan lain sebagainya. Kalau online ini kita ibadahnya di rumah, masing-masing di rumah, nggak bisa ketemu secara fisik. Tapi enaknya, tanda kutip, enaknya ibadah online adalah kita nggak perlu repot-repot bangun pagi-pagi banget begitu ya. Lalu mandi, siap-siap, keluarin kendaraan, buang bensin, cari parkir, balik lagi. Kita bisa tetap mengerjakan ibadah ini, mengikuti ibadah ini di rumah. Bahkan mungkin kalau ibadah online banyak pilihan saudara ya. Jadi kalau saudara udah ibadah sekarang tuh saudara mau cari tema apapun atau mungkin saudara pikir nggak rame temanya, mau cari tema yang rame, itu bisa dikerjakan di rumah. Bisa, dan itu banyak pilihan saudara untuk online service. Tetapi saya berharap pagi hari ini kita semua sadar bahwa kalau saudara ibadah terus seperti begitu, kita ibadah terus seperti begitu, ibadah online terus dan tidak terhubung atau tertanam dalam satu jemaat tubuh Kristus, itu seperti anggota tubuh yang diamputasi saudara. Diamputasi karena dia tidak terkonek, dia tidak terhubung dengan tubuh keseluruhannya. Kalau saudara tahu semua benda yang diamputasi, semua anggota tubuh yang diamputasi, dia akan jadi busuk dan dia akan jadi mati. Karena dia tidak dapat tadi asupan gizi, dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Jadi jika kita tidak tertanam dalam satu gereja, tidak tertanam dalam satu jemaat Kristus, maka kita seperti anggota tubuh yang lama-kelamaan akan mati. Jadi saya berharap ketika nanti kita sudah bisa ibadah offline, sudah bisa ibadah di gereja, kita semua beribadah bukan karena cuma kangen doang, saudara. Kangen mas sebentar, lama-lama juga gak kangen lagi kalau udah sering ketemu ya. Saya berharap kita ibadah itu menjadi satu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Saya berharap gak perlu tuh pengurus yang tanya-tanya, tante, om, saudara, bro, sis, kok gak lama gak datang, ayo datang lagi. Biasanya orang-orang yang ditanya, yang dipaksa tanda kutip atau diundang datang dan mereka datang terpaksa, itu karena mereka berpikir bahwa ibadah adalah satu kewajiban. Bukan saudara, ibadah bukan satu kewajiban. Tapi ibadah atau tertanam dan melayani Tuhan itu adalah satu kebutuhan yang harusnya kita semua sadari bahwa saya yang perlu. Saya yang perlu untuk tertanam, saya yang perlu untuk melayani, saya yang perlu untuk terlibat dalam anggota tubuh Kristus. Saya yang perlu, bukan karena dipaksa-paksa sama pengurus, ya udah gak enak lah, udah pelayanan aja. Enggak seperti begitu, tapi satu kebutuhan bahwa kita yang perlu untuk terkonek dengan atau terhubung dengan tubuh Kristus. Dan yang terakhir saudara, dalam bahasa Inggris, love itu kata kerja. Love is a verb saudara, kata kerja. Love itu bukan noun, bukan kata benda. Love itu bukan adjektif, bukan kata sifat. Tapi love itu adalah verb, kata kerja. Jadi kasih itu bukan semata-mata apa yang kita rasain, emosional aja. Aduh lagi pengen ngasih yang ngasih, enggak yang enggak, lagi pengen iri ya iri, enggak iri ya enggak iri. Bukan apa yang kita rasakan, bukan. Tapi kasih adalah satu komitmen untuk bertindak nyata, memberikan diri buat orang lain. Kasih adalah satu komitmen tuh bukan hidup untuk diri sendiri saja, tapi memberikan hidup buat orang lain, mengerjakan sesuatu untuk orang lain, membagikan sesuatu buat orang lain. Sama seperti Kristus yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Jadi sekali lagi, love is a verb. Kasih adalah satu tindakan nyata yang perlu saudara kerjakan, perlu kita semua kerjakan untuk membuktikan kasih kita kepada orang lain. Sama seperti Kristus sudah memberikan dirinya buat kita. Dan jangan lupa ayat tadi 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kiranya ini menjadi berkat buat saudara dan kasih bukan sekedar teori yang kita tahu, tapi lebih lagi ini membutuhkan satu praktek atau satu aplikasi yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita bagikan kepada orang lain, terutama kepada saudara seiman sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami berterima kasih untuk firman Tuhan tentang kasih. Kami belajar kembali, diingatkan kembali untuk kami boleh mengasihi sesama kami, sesama saudara seiman kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kami rindu Tuhan bahwa setiap anggota tubuh Kristus khususnya di tempat ini boleh sama-sama bertumbuh bersama, berkembang bersama, bergerak bersama Tuhan.
berlari mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan iman kami. Sampai satu saat kami ketemu dengan Engkau. Roh Kudus pimpin kami, Tuhan berikan kekuatan buat kami. Untuk kami boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama maju di dalam Tuhan. Meteraikan berkat firman Tuhan dalam hati kami, untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami, mempraktekkan kasih, membagikan kasih kami kepada orang lain. Sama seperti Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita semua boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan yang begitu jelas bagi kita semua. Itu bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Sebab itu mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini kita boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama sebagai tubuh Kristus. Kita mau saling memperhatikan, saling mengasihi dengan kasih ilahi. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Terutama kami sudah mendengar isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengerti apa artinya mengasihi dan bertindak dengan tindakan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kekuatan bagi kami supaya kami mempunyai karakter kasih Kristus, sehingga kami sebagai murid Kristus yang sejati, kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam hubungan kami satu dengan lain sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan, kami mau aplikasikan kasih terhadap sesama, terhadap seluruh anggota tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Tuhan, supaya kami lagi sekali bukan hanya mengerti, tapi kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami semua. Kami boleh terikat dengan satu kasih ilahi, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, supaya mereka boleh mendapat hikmat dari surga, dapat mengatasi baik pandemi COVID-19 ini dan juga tekanan dan persoalan ekonomi yang timbul oleh sebab pandemi ini. Mari Tuhan, kami tetap berdoa supaya semuanya dapat diatasi dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Dan satu kali pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan untuk beribadah di dalam gereja Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan minggu-minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Baik Tuhan, Kau sediakan menolong kami semua, keluarga kami masing-masing, apa yang kami lakukan, Engkau berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara, berkat Allah memenuhi keluarga saudara, berkat Allah memenuhi kesehatan saudara, berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima
Amin. Saudara, sebelum saudara menutup gadget saudara, ada beberapa hal penting yang perlu saudara ketahui. Dan semuanya itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silakan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.